nomor 10. Kegunaan informasi geospasial dalam kebencanaan kasus banjir. Nah, ini saya ngelihatnya pertama geospasial yang dapat terlihat oleh mata kita. Lantas yang kedua, kita lihat dari pilihan jawabannya. Ternyata untuk jawaban B dan C itu nggak cuman informasi geospasial doang, tapi mesti ada data iklim, sehingga nggak bisa dipakai B dan C. Lalu kalau yang D itu harus lewat survei. Di survei itu orang-orang kira-kira siap nggak sih kalau ada banjir? Kalau tahu nggak sih kalau kamu rumahnya kebanjiran, mau pergi kemana, apa yang harus diselamatkan, terusnya bawa apa ketika banjir? Ya nyampe pas bawa banjir, bawanya cuma sendal jepit doang. Kayak gitu, nggak ngepek. Ya, lalu memantau jumlah korban jiwa itu lewat registrasi. Korban jiwa kan berarti meninggal dunia kan? Iya nggak sih? Saya asumsinya korban jiwa meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia pasti diregistrasi, didaftarkan. Baik cuma luka-luka, keseleo, sakit-sakit pasti masuk pos kesehatan kan, pasti dicatat terdaftar. Apalagi yang meninggal, karena pasti ada keluar akte kematian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Oke, thank you. 11. Faktor yang mempengaruhi keberadaan sabana di Nusa Tenggara Timur. Yap, namanya AW ya, sabana berdasar iklim Köppen. Cocoknya buat peternakan hewan besar. Nah, kenapa bisa ada sabana di situ? Sabana kan pada rumput doang. Rumput nggak butuh air banyak-banyak. Ya untuk numbuhin rumput, kalau numbuhin pohon kan butuh air yang lebih banyak. Nah, karena itu ngomongin tentang curah hujan. Nah, di sini bilang panjangnya musim kemarau. Secara kebetulan di beberapa daerah Indonesia, walaupun tadi saya bilang Indonesia tropis, musim hujan dan musim kemarau-nya relatif sama, tapi ada beberapa daerah itu musim hujannya beda. Kayak khususnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Bayangin aja, ketika kita di sini mulai panas-panasan, apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur? Dia malah kebanjiran. Walaupun kita turut berduka cita karena banyak korban di sana, tapi ini juga sebagai pembuktian bahwa kalau Indonesia kita nggak bisa general. Bisa sih kita berasumsi oke sama untuk soal-soal tertentu, tapi gitu masuk disebutkan nama daerahnya, maka kita mesti ngelihat oke itu adalah suatu hal yang beda dengan yang lain. Jadi tapi kalau masih dibilang Indonesia, ya berarti kita bikin general itu tropis atau segala macam kayak tadi. Nah sekarang Nusa Timur karena panjangnya musim kemarau. Kenapa bisa panjang musim kemarau di sana? Karena sewaktu Indonesia bagian barat dan tengah itu kena musim hujan akibat angin muson barat, mereka nggak kebagian tuh airnya nyampe ujung sana. Habis. Tapi ketika nongol angin muson timur, apa yang terjadi? Kan angin muson timur di Australia ngelewatin Selat Timur kan? Selat Timur, Selat Timur, nah situ air lautnya menguap, walaupun sedikit dan tapi itu cukup untuk menghasilkan hujan di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur seperti itu. Yap. Jadi karena panjangnya musim kemarau dan gitu nongol juga curah hujannya nggak gitu banyak, sehingga jawabannya adalah yang C.
Nah, di kelas ini di Romangun sempat nanya, kenapa bukan yang D? Rendahnya kelembaban udara. Kalau kelembaban udara rendah kan berarti nggak hujan juga. Iya, tapi kalau ngomong rendah kelembaban udara itu cuman hujan sekali waktu. Misalnya hari ini udaranya rendah. Kayak gitu. Sedangkan ini kan ngomongin keberadaan sabana. Savana itu adalah iklim. Kalau iklim berarti ngomonginnya musim, bukan cuaca. Kayak begitu. Yap, gampang. 12. Piramida penduduk yang menunjukkan bahwa penduduk suatu negara berada dalam kondisi konstan. Udah, itu jelas adalah yang B. Stasioner ini bentuknya. Oke. Nah, terusnya kalau yang tua, konstruktif, segitiga kebalik, muda, ekspansif, segitiga biasa. Kayak naik lift ya, kayak gini. Terus 13. Manfaat peta topografi dalam kegiatan perencanaan infrastruktur dalam menentukan. Ini adalah yang B. Saluran drainase. Kenapa saluran drainase? Karena saluran drainase kan dari atas ke bawah kan, mestinya airnya dari atas ke bawah. Maka dari itu, untuk membuat saluran drainase itu memanfaatkan peta topografi. Data yang diambil adalah data ketinggian dan data lereng. Kayak gitu. Terusnya kalau yang A, luas, dan yang C, luas kawasan industri dan lokasi markas militer itu ditentukannya lewat kebijakan pemerintahan sih. Seberapa luasnya, kebutuhannya gimana, nggak ngelihat dari peta topografi. Oke, lantas kenapa bukan yang D? Iya sih, lokasi waduk bisa mengambil manfaat dari peta topografi. Tapi ternyata untuk bikin waduk itu nggak cuma dari peta topografi saja, tapi mereka butuh data geologi. Kenapa? Karena untuk bikin waduk harus memastikan bahwa batuan induk di daerah waduk tersebut itu cukup kuat untuk menampung, untuk menahan jumlah air yang berat air yang ada di waduk tersebut. Kalau tanahnya nggak kuat, jebol ke bawah, dan itu akan mengakibatkan bencana yang ya bahkan jadi lebih ribet deh. Itu bayangin air udah dikumpulin banyak, tiba-tiba jebolnya ke dalam tanah, hilang gitu aja. Nggak tahu di dalam tanah jadi apa, aduk-aduk kayak gimana. Oke, seperti itu. Kalau jalur jalan setapak, kayaknya nggak butuh peta topografi deh, babat aja. Oke, 14. Dampak negatif yang timbul akibat meningkatnya jumlah urbanisasi. Ini tipe lagi urbanisasi di kota besar, yaitu yang E. Ini jelas banget. Sering banget ya kita ketemu soal kayak begini. 15. Nah, insya Allah udah apal juga di sini. Warna yang gelap dalam foto udara pankromatik hitam putih. Warna yang gelap itu berarti kan badan air atau dia basah lah sifatnya atau lembab. Terang berarti kering. Nah, di sini yang basah yang mana? Adalah yang B, sawah baru ditanam. Karena sawah ketika baru ditanam ya banyak airnya. Ya, oke, sebentar ya, saya mau ambil air.
Oke, lanjut lagi ya. Tadi air di sini habis air minum bawa kebeli lagi. Jadi saya tadi minum itu sisa-sisa. Lumayan aus juga hari ini. Oke, 16. Untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam, SIG dapat memperlihatkan lokasi berdasarkan informasi dari peta. Sekarang, kata kunci adalah eksplorasi. Eksplorasi itu adalah salah satu dari 3 tahap untuk pemanfaatan sumber daya alam. Tahap pertama adalah ekspedisi. Jadi ekspedisi itu cuma mau nyari tahu apakah di sana ada sumber daya alam, misalnya di sana apakah di sana ada batu bara, ngelihat cari tahunya dari mana, bisa dari penduduk setempat atau bisa dari peta geologi segala macam. Biasanya sih dari peta geologi, habis itu bisa dikonfirmasi dengan penduduk setempat. Oke, nanti ada jenis-jenis tanaman tertentu yang menandakan bahwa di situ ada mineral tertentu. Ya, itu ekspedisi. Hanya pengen tahu, oh di situ ada apa enggak. Terusnya dilanjutkan dengan eksplorasi. Eksplorasi itu dia akan mencari tahu cadangannya berapa banyak. Berapa banyak batu bara yang ada di situ. Terusnya akan memperkirakan nanti kalau mau diambilin batu baranya, ini pakai jenis tambang apa? Tambang terbuka atau tambang dalam? Ngegali ke dalam gitu kan tambangnya, atau tambang terbuka seperti Freeport dan kan tambang terbuka kebuka begitu aja. Terusnya kalau emang benar mau diambil batu baranya, kira-kira ini akan menguntungkan atau tidak? Tuh, kalau nggak menguntungkan ya udah stop nyampe eksplorasi doang, nggak bakalan dieksploitasi. Oke? Nah, setelah eksplorasi, oke, kayaknya ini bisa menguntung gede nih. Ya udah, kita eksploitasi yuk. Eksploitasi itu adalah proses pengambilan sumber daya alam, itu eksploitasi. Nah, dari situ juga baru dicantumkan dia sebagai bahan tambang. Karena udah ketahuan dulu ada lokasi tambangnya kan. Kalau bawa eksplorasi dia nggak ada lokasi tambangnya. Dan biasanya memang untuk eksplorasi dia nggak ngelihat dari informasi peta distribusi bahan tambang. Karena dia benar-benar nyari yang baru. Gitu. Berdasarkan ekspedisi, nyari yang baru dieksplorasi. Jadi bukan yang distribusi bahan tambang. Jadi 1, 2, 3, 4. Dah hilang jawabannya, sisa adalah yang bahan tambang itu cuma A sama C doang. Terusnya yang D dan E ini tata guna lahan. Kalau tata guna lahan kan itu ditentukan oleh pemerintah untuk rencana detail tata ruang. Tata ruang kayak gimana. Nah, khusus untuk pertambangan itu nggak pernah ditentukan tata ruangnya seperti apa. Nah, setelah ditemukan, setelah dieksplorasi, kemudian itu menguntungkan, lalu biasanya ada pengajuan izin eksploitasi ke pemerintah daerah, barulah dibuat peta tata guna lahan di situ sebagai pertambangan. Jadi tata guna lahan juga dibuat setelah eksplorasi. Jadi D dan E itu salah. Sisa jawabannya adalah yang B. Oke? Kak, kalau tutupan lahan itu apa, Kak? Oke, tutupan lahan itu lahannya ketutup sama apaan? Sama hutan. Hutannya hutan apa nih? Makanya tadi saya bilang kan, ada vegetasi tertentu yang menandakan bahwa di situ ada jenis mineral tertentu.
Makanya ngelihat vegetasinya apa, tutupan lahannya apaan. Kayak begitu. Apakah di situ hutan, hutan pinus, hutan mangrove, segala macam. Gitu. Ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, 17. Biomasa. Dimanfaatkan untuk pemenuhan energi bagi masyarakat di pedesaan karena biomasa itu adalah kotoran hewan. Lantas kenapa dimanfaatkan untuk energi di masyarakat pedesaan? Karena kotoran hewan banyak di desa. Kan di kampung ya miara kebo, miara sapi, miara kambing. Nah itu nanti bisa dikumpulin, lalu bisa dikeringkan, dijadikan briket, lalu buat jadi bahan bakar, jadi arang dia. Kondisinya masak, ada yang bikin tukang sate itu masak pakai bakar sate pakai arang batok kelapa. Nah kalau ada briket dari biomasa, ya biasanya sih nggak buat bakar sate sih, biasanya buat masak nasi, masak air kayak gitu, masih ketutupan lah, nggak langsung nempel kayak sate kayak gitu, ya. Karena relatifnya tersedianya bahan yang melimpah, bahan bakunya banyak banget. Oke, ini nggak cocok buat di daerah perkotaan. Kalau kayak di Jakarta, idealnya sih kita mesti manfaatin energi matahari. Kemarin saya sempat datang ke provider untuk ini sales tenaga surya itu apa ya, sebuah BUMN. Jadi ya oke lah, untuk ini satu KWH itu butuh biaya 20 hingga 25 jutaan. Buat saya sih mahal, tapi untuk beberapa orang ya itu layak untuk dicoba. Kenapa? Karena pertama, karena dia BUMN, berarti dia kerjasama PLN. Jadi kita nggak usah ngebongkar jaringan yang sudah ada, tinggal nempel ke jaringan PLN. Terusnya, dia nggak pakai sistem baterai. Jadi kita tetap pakai listrik PLN. Tapi kalau dari sel surya udah mencukupi listriknya, ya udah di switch off langsung otomatis. Kerennya begitu. Terusnya kalau kita kelebihan daya, maka kita bisa menjual listrik ke PLN. Keren juga sih. Bukan kita beli listrik, kita jual listrik ke PLN. Seru itu. Ya nantilah kalian bisa ini, dan matahari ini yang nggak ada habisnya dan relatif sehingga saat ini ya bebas polusi gitu. Oke. Mau nanya Kak, kenapa nggak yang Mana nih? Biaya operasional rendah. Iya, ini benar. Biaya operasional memang rendah. Tapi biaya operasional rendah, kenapa dia biaya operasional rendah? Karena bahannya melimpah, ada di situ. Nggak usah kamu ngambil misalnya apa ya? Kamu mau bikin apa tuh namanya? Bikin bangku dari kayu. Terusnya ada kayu gratis, tapi kamu mesti ngambilnya di Depok, mesti ngambil dulu. Itu kan berarti ada biaya ongkos transportasi. Lalu ada orang mau bikin bangku juga semodel sama kayak kamu, tapi ada di rumah dia ininya, apanya, kayunya. Maka biaya operasionalnya lebih rendah mana? Lebih rendah yang yang udah ada? orang lain itu. Jadi bahannya sudah melimpah di tempat dia, nggak usah nyari kemana-mana lagi, gitu. Gitu sih, emang benar biaya operasional rendah, tapi penyebab dari biaya operasional rendah itu adalah yang D. Yap, gitu ya. Oke Kak, makasih Kak. 18. 18 ini ada di
Jawabannya adalah matur. Matur itu sudah dipisah tuh antara ruang ekonomi dan ruang permukiman. Udah kepisah banget sehingga di mana ya? Saya ada tuh ininya. Saya lupa. Oh, ketinggalan. Ya, kalau ini kalian bisa lihat di buku yang semester lalu tuh. Ada, tapi kan selama ini kita selalu belajar yang Aeopolis, Polis, terusnya Metropolis, Megapolis, Tiranopolis, Nekropolis. Nah, itu kan berdasarkan perkembangan berdasarkan sosialnya. Tapi ini ada berdasarkan pemisahan area ekonomi dan area permukiman. Gitu. Jadi kalau formatif itu nggak ada. Yang pertama adalah senil. Senil itu dia masih kecampur antara area perdagangan, area ekonomi dan area permukiman. Kemudian infantil itu sudah mulai berpisah tapi nggak jelas. Udah ada pemisahan tapi nggak jelas misalnya gimana. Nah, ke juvenil itu terpisah tapi nggak jauh. Sedangkan kalau matur emang sudah terpisah banget. Walaupun, nah tapi ini hanya sekedar di tata kotanya, bukan di praktek lapangannya. Gitu. Jadi emang kayak di Jakarta lah, kalau dibilang sudah matur kok, kita masih nemu tukang gado-gado nguleknya di depan rumah dia. Kan kalau dibilang matur kan aneh juga. Itu sih. Yap. Silahkan kamu lihat aja. Saya lupa itu ada di mana ya. Bukunya menghilang. Oke. Kalau ada yang buka semester lalu silahkan dibuka lagi bukunya. 19 ini pengetahuan umum. Afrika Selatan sektor pertambangan, tambang berlian ya. Oke, tambang berlian. Lalu yang 20 komposisi jenis pekerjaan sehingga Indonesia tidak digolongkan menjadi negara maju. Itu adalah yang D, terlalu banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Nah, terusnya kenapa bukan yang C? Yang C kan sedikit Indonesia yang bekerja dalam bidang jasa. Iya, betul. Tapi ingat, untuk menjadi negara maju, itu ada bidang barang dan jasa. Barang itu berarti bidang produksi. Produksinya produksi barang, bukan produksi pangan. Oke, nah di sini dibilangnya hanya jasa saja. Nggak fair dong, masa produksinya nggak dimunculin. Tuh, kalau dibilang masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang barang dan jasa, oke, itu jawabannya fix. Tapi karena cuma jasa doang, maka jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Oke? Kayak begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lompat ke ini. Yang apa buku persiapan UTBK-nya. Udah nyampe mana? Persiapan UTBK-nya. Ada yang ingat? 6 kalau nggak salah di Kak. 6 udah selesai. Berarti sekarang yang 7 ya. Yang 7. Oke. Udah pada dikerjain kan? Oke, kalau udah kerjain, berarti kita bahas. Bentar, minum dulu. Aduh.
Oke, yuk. Nomor 1, pendekatan geografi untuk mengkaji banjir kota. Ini ngomongin pendekatan. Pendekatan itu kan cuma 3, ada ekologi, ada keruangan, ada kompleks wilayah. Nah, dari hal tersebut, maka kita bisa mengeliminate yang B, karena dia kronologi. Kronologi itu adalah prinsip. Oke. Lalu yang C dan E, ini adalah hal yang sama nih. Kewilayahan, keruangan, spasial, itu adalah hal yang sama. Jadi kita bisa buang juga. Yang nyisa adalah A dan D. Kenapa D jawabannya? Karena kalau ekologi lingkungan itu biasanya bencana alam. Banjir apakah termasuk bencana alam? Iya, banjir bencana alam. Tapi di sini bilang banjir kota. Banjir kota biasanya oleh manusia. Misalnya drainasenya jelek, segala macam. Kalau drainasenya bagus, mungkin nggak kayak begitu. Yap. Dan biasanya kayak di Jakarta, banjir kota, itu kebanyakan tidak disebabkan oleh kejadian hujan di kota tersebut. Misalnya Bogor, Depok hujan lebat selama sepanjang siang. Siang hari hujan lebat. Maka dapat dipastikan Jakarta pada malam harinya akan banjir, khususnya wilayah Kampung Melayu. Seperti itu. Nah, itu kan kompleks wilayah. Kompleks wilayah kan mirip dengan sebab akibat. Ada fenomena 1 di wilayah A menyebabkan fenomena 2 di wilayah B. Oke, seperti itu. Nomor 2. Ini udah sering banget. Pertama, Bukit Barisan. Kayak gini nih, memanjang warna hijau. Di Pulau Sumatera. Pengajaran lempeng-lempeng tektonik kayak gimana? Lempengnya adalah Eurasia dan Indo-Australia yang saling mendekat. Berarti dia konvergen. Tapi apakah jawabannya konvergen? Enggak. Karena konvergen ada 2. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dan untuk menimbulkan di Bukit Barisan, itu adalah yang ke bawah, yaitu subduksi. Gimana caranya? Ketika lempengnya itu turun ke bawah, dia akan menekan magma. Magmanya ditekan, maka dia akan naik ke atas dan ngebuat deretan gunung api. Dan kalau di Sumatera disebutnya Bukit Barisan. Kalau di Pulau Jawa enggak ada sebutan untuk itu. Masing-masing aja nyebutnya Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Gunung Raung, segala macam. Yap. Nomor 3. Kata kuncinya adalah perubahan cuaca global, berarti sedunia. Kalau awan panas, ya kan cuma di sekitar si gunungnya aja. Terusnya B, itu hal yang sama. Aliran piroklastik itu adalah awan panas juga. Jawabannya adalah C, debu vulkanik. Kolahar juga adanya di sekitar gunung, nggak sedunia. Lalu fumarol, uap-uap yang muncul, bukan uap, gas yang muncul setelah ledakan gunung api, ya di sekitar gunungnya juga. Debu vulkanik Tambora itu ternyata terbawa hingga ke lapisan atas dari troposfer. Oke, antara troposfer dan stratosfer, dan dia menyelimuti bumi. Di Eropa, ketika tahun segitu tuh, 1815 hingga 1817 atau 18 deh, saya lupa, itu disebut di sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Dan juga debu vulkaniknya si awan Tambora itu menyebabkan tingginya curah hujan di Eropa, sehingga banyak menimbulkan banjir. Sudah nggak dapat musim panas, gagal panen, kebanjiran. Akibatnya ya banyak kematian di sana. Terusnya hewan-hewan juga banyak yang mati, sehingga ditemukannya sepeda. Positifnya ada yang nemuin sepeda. Gitu. Terusnya novel Frankenstein juga ditemukan
terinspirasi, dibuat dan inspirasi kejadian pada saat itu. Lalu gara-gara Gunung Tambora, Napoleon gagal di perang Waterloo, di pertempuran Waterloo. Oke, karena salah prediksi semua. Yap, nomor 4. Infiltrasi air hujan ke dalam tanah paling cepat terjadi di wilayah yang punya tekstur. Oke, infiltrasi kan masuknya air ke dalam tanah kan? Nah, infiltrasi akan berbanding lurus dengan porositas. Porositas itu pori-pori tanah, ya kan, pori-pori. Semakin besar pori-porinya, maka air akan semudah masuk. Oke, jadi porositas semakin besar, infiltrasi semakin banyak. Nah, sekarang jenis tanah, tekstur tanah yang porositasnya paling gede itu adalah pasir. Ya udah, tinggal nyari yang komposisi pasirnya paling banyak, yaitu yang E. Yap. Kemudian nomor 5. Pembentukan tanah di kawasan gunung api di Indonesia berlangsung cepat karena ya udah, lihat aja hubungan dengan gunung api. Ya udah, cuman A doang. Yang lain, apalagi yang ngaco banget. Landai. Kok gunung api landai? Terusnya yang B, ini kan ngomongin gunung api bukan iklim. Yang C, daratan, iya sih ada di darat, Pulau Jawa. Terusnya batuan lepas. Batuan lepas ini biasanya ngomongin longsor. Biasanya ngomongin longsor. Longsor. Oh, warnanya beda ya? Oh iya, tadi saya bedain ya. Biru lagi. Oke. Longsor. Kalau tersusun atas sesar lapisan, itu patahan itu tindihan begini. Ini perkolasi namanya. Iya, kok bukan perkolasi, kolasi. Oke, seperti itu. Yap, jadi ini A, berbahan abu gunung. Karena ya tiap kali meletus kan nambah tanahnya. Nah, yang berbahan abu gunung disebutnya andol. So, kayaknya kurang satu deh hurufnya. Mana sih cuy? Andosol. Andosol dia subur. Oke, seperti itu. Ya, break dulu sebentar, saya ngos-ngosan. Sebentar ya.
Yuk, mulai lagi. Oke ya, nomor 6, sorry. Faktor yang menyebabkan terbentuknya lahan marginal. Lahan marginal itu adalah lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang sudah subur. Terusnya apa yang mesti dilakukan? Ini kenapa dia bisa kayak begitu? Biasanya lahan marginal itu terjadi karena erosi. Kenapa? Karena lapisan subur kan ada di bagian atas, ya kan? Yaitu namanya humus. Nah, kalau ini hilang, ya berarti nggak subur dong. Kenapa dia bisa hilang? Ya karena terkikis. Ya cari tentang erosi. Udah yang C jawabannya. Walaupun kamu nggak ngeh itu kayak gimana, kamu bisa tebak. Tebaknya gimana tuh? Pertama yang A, tingginya curah hujan. Iya sih, curah hujan berhubungan dengan erosi. Tapi biasanya sebuah daerah yang curah hujannya tinggi, itu biasanya adalah wilayah yang subur. Biasanya. Oke. Nah, kemudian yang B, daerahnya sering tergenang. Lalu yang D, delta, sering terkena banjir. Tergenang sama banjir kan hal yang sama, sama-sama kelelep air. Hanya beda ketinggian doang. Berarti ini adalah hal yang sama nih. Walaupun kadang para netizen berantem gak tergenang dan banjir, kita cuekin aja. Intinya dia kelelep sama air. Yap. Jadi B dan D itu pun hal yang sama, dicoret dari pilihan jawaban. Lalu yang E, intensifnya proses sedimentasi. Sedimentasi kan berarti pengendapan tanah yang dibawa oleh air. Artinya apa? Artinya kebanjiran juga. Berarti B, D, dan E adalah hal yang sama. Ya, kalau bagi yang rumahnya pernah kebanjiran kan akan ngeh. Habis banjirnya hilang, lumpurnya nongol kelihatan. Nah, lumpur itu adalah proses sedimentasi. Kalau intensif proses sedimentasi, berarti sering dong intensif juga banjirnya nongol. Berarti B, D, E itu ngomongin hal yang sama. Ya udah, kesisa jawaban adalah yang C. Gitu ya. Jadi geografi bisa tebak-tebak, begitulah. Oke, yang 7. Yang 7, bencana angin puting beliung. Angin yang ngomongin angin puting beliung, angin badai siklon, tornado, itu pasti ada perbedaan tekanan yang ekstrim, yang luar biasa jauh bedanya. Oke, itu kuncinya dulu. Nah, sekarang bentuknya kayak gimana angin puting beliung? Dia berputar, gitu. Lalu bagian tengahnya itu rendah tekanannya, kanan kirinya tinggi, dan dia ekstrim. Perbedaannya tekanan rendah dan tekanan tinggi ini sangat ekstrim. Nah, berarti B benar nih, pusat tekanan rendah. Iya, tapi nggak dikasih tahu ekstrim pak enggak. Berarti dia nggak memenuhi syarat keekstriman. Maka bukan. Tekanan udara bervariasi, ya semua angin juga bervariasi. Angin sepoi-sepoi goyang-goyang juga karena ada tekanan bervariasi. Curah hujan yang tinggi itu merupakan kalau badai, iya, efek dari badai curah hujan yang tinggi, badai siklon. Tapi angin puting beliung itu biasanya terjadi pada musim pancaroba. Ketika musim pancaroba, biasanya curah hujannya justru rendah.
Ya, perubahan kelembaban udara ya kalau cuma berubah tapi nggak ekstrim ya gitu, nggak memenuhi syarat keekstriman. Lalu yang A, fluktuasi udara yang ekstrim. Ini jawabannya. Kenapa? Karena suhu kan kayak tadi saya bilang itu berpengaruh terhadap tekanan. Tekanannya rendah, suhunya tinggi. Tekanannya tinggi, suhunya rendah. Apabila perbedaannya jauh, maka terjadi angin puting beliung. Yap, kayak begitu. Nomor 7. Ini ngomongin kesadaran, ngomongin ya kesadaran air. Jadi air tanah di batuan tua mempunyai kualitas kurang baik karena tingginya kesadaran air. Kesadaran air ini adalah dia kandungan mineral tinggi. Terusnya ada yang bilang lah kan kita minumnya sering minum air mineral, aqua le mineral yang ada manis-manisnya. Nah itu kenapa bagus? Iya bagus. Kok itu karena kandungan mineralnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mineral itu dibutuhkan oleh tubuh sedikit. Makanya disebut itu mikronutrien. Kalau yang makronutrien itu kayak karbohidrat, protein, apalagi ya? Saya nggak tahu sih. Yang saya tahu itu karbohidrat dan protein. Karena saya doyan makan nasi dan saya doyan makan ayam goreng. Jadi saya ingat itu doang. Oke. Nah, selain itu ya mineral butuh tapi dalam jumlah yang sedikit sehingga disebutnya mikronutrien. Nah, kesadaran air yang nggak bagus nanti bisa-bisa ada apa namanya itu efeknya batu ginjal segala macem itu nggak boleh. Makanya air sadah itu nggak boleh. Terusnya air sadah kayak gimana sih? Air sadah itu apabila salah satu contoh sederhana ya, kalau kamu mandi terusnya pakai sabun Lifebuoy atau Nuvo deh, dua merek saya sebut biar disangka nggak endorse. Itu kalau kamu pakai terusnya kamu siram, habis itu rasa sabunnya nggak hilang-hilang, masih tetap licin. Nah, itu biasanya airnya air sadah biasanya. Oke. Nah, kalau yang asaman air itu biasanya ada di lahan atau di tanah yang bahan awalnya dari bahan organik atau ada di lahan gambut. Keasaman air tinggi, airnya asam. Lalu kalau kandungan besi itu secara visual itu kelihatan warnanya merah. Kalau kandungan besinya tinggi ya jangankan dipakai buat minum, dipakai buat nyuci aja nggak mau. Pakaian saya dekil lah semuanya. Itu biasanya ada di daerah yang daerah persawahan kayak gitu. Saya nggak tahu juga sih kenapa bisa kayak begitu ya. Kalau kekurangan airnya keruh itu tinggal difilter aja. Banyak filter karbon segala macam bisa jadi jernih. Kalau kandungan bakterinya tinggi ya tinggal dimasak. Ada yang bisa difilter, ada yang mesti dimasak. Amannya dimasak. Itu buat saya sih. Tapi ada beberapa ini ya ternyata cukup tambah dimasak. Oke. 9. Bagian dari bentang alam sungai yang baik dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Oke, ini bisa ditebak juga. Pertama yang A, gosong sungai itu jawabannya. Terusnya yang aluvial itu enggak. Aluvial itu kan endapan aluvial itu biasanya subur, bukan biasanya. Endapan aluvial, tanah aluvial itu subur. Nah, kalau orang di desa itu mereka akan lebih memprioritaskan lahan-lahan subur buat tempat pertanian mereka, bukan buat rumah mereka. Maka kalau ada lahan subur ya daripada buat rumah di sini mendingan buat kebun. Gitu. Jadinya itu salah. Lalu B dan C ya sama aja nih, cuma dibolak-balik doang.
Tapi kita bahas kipas aluvial kayak gini. Ini sungai belok-belok meander sungainya, sebelahnya laut. Nah, ini ada endapan sungai berbentuk kipas. Karena endapannya sungai, maka disebutnya aluvial, kipas aluvial. Mungkin nggak sih orang bikin rumah di sini? Ya enggak lah. Rawa belakang, rawa depan aja saya nggak mau, apalagi di rawa belakang. Artinya di rawa lah. Enggak lah, nggak bisa dijadiin rumah. Walaupun mungkin ada beberapa orang nyentrik yang pengen punya rumah di rawa, saya nggak tahu itu. Delta itu muara sungai. Di sini tempat kipas aluvial, enggak juga. Yang bisa tinggal di tanggul sungai dan gosong sungai. Oke, kita bahas tanggul sungai. Misalnya di sini ada sungai, hijau ini sungai, lalu ada tempat paling tinggi ini adalah tanggul sungai. Orang cenderung bikin rumah di tanggul sungai. Kenapa? Karena mempunyai kecenderungan bebas banjir, karena dia tempat yang paling tinggi dari bagian sungai. Dan walaupun dia kena air, ya sebentar lah kena airnya dibandingkan yang di bawah sana, yang lebih bawah. Gitu. Gosong sungai ada di mana? Ini misalnya sungai berkelok-kelok. Nah, ini di sini nih di pinggir-pinggir sungainya ada gosong, endapan sungai yang ada di pinggir sungai. Orang bikin rumah di situ. Ya sama kayak Ciliwung, dulunya 8 meter, sekarang tinggal 4 meter. Kemana lagi sisanya? Ya itu kayak tadi. Ada gosong sungai, endapan sungai, orang bikin rumah, dipasangin bambu-bambu, jadi rumah, diuruk dikit. Lama-lama sungainya kecil. Gitu. Yap. 10. Penyebab hutan hujan tropis mempunyai peran penting sebagai iklim global adalah astagfirullah, lupa mau bukunya. Kerapatan yang tinggi. Maksud kerapatan tinggi adalah jarak antar pohonnya itu dekat-dekat. Logikanya kalau jarak antar pohonnya dekat-dekat, otomatis pohonnya tambah banyak. Lalu ketika pohonnya tambah banyak, jumlah daunnya juga akan tambah banyak. Akibatnya, maka semakin banyak CO2 yang terserap oleh daun. Sehingga apa? Sehingga suhu di bumi menjadi lebih stabil. Kok bisa stabil? CO merupakan gas efek rumah kaca. Masih ingat gas efek rumah kaca? Salah satunya ada CO2, kemudian CO dan karbon sih, CO2 dan CO. Itu. Yap. Itu tentang iklim global itu biasanya suhu. Terusnya kalau tentang banyaknya oksigen, memang hujan tropis juga sering disebut sebagai paru-paru dunia. Tapi perlu untuk kalian ketahui, yang penghasil oksigen paling banyak itu adalah lautan. 60 hingga 70% oksigen berasal dari lautan, sisanya baru dari hutan. Kenapa kita bilang hutan hujan tropis paru-paru dunia? Karena kita lebih mampu mengontrol keberadaan hutan. Artinya ya kita bisa ngontrol, bisa dikecilin, bisa digedein. Gitu. Walaupun kecenderungannya sekarang sih dikontrol, hutannya nambah ngecil, bukan nambah gede. Ya begitulah. Ya, tapi saya sedikit bersyukur dengan ada COVID, kita goes online. Saya juga biasanya selalu minta, mana nih bukunya gitu. Sekarang saya gunain ini, soft copy mulu. Ya mudah-mudahan ya kita menggunakan soft copy sehingga kebutuhan terhadap kertas akan berkurang, sehingga ya orang akan berpikir untuk mengkonversi hutan hujan tropis menjadi hutan tanaman industri, karena makin sedikit yang butuh akan kertas gitu. Yap.
11. Oh ya, 10 soal. Aman? Aman ya? Kita tinggal dikit lagi nih. Aman. Sip. 11. Transisi demografi di Indonesia yang ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran dan kematian menunjukkan fase. Kata kuncinya adalah ditandai. Ada transisi demografi Indonesia, kemudian ditandai. Yang namanya baru tanda-tandanya itu adalah awal. Kalau kalau akhir, maka kata-katanya bukan ditandai, sudah atau telah. Oke? Jadi kalau akhir itu proses transisi demografi di Indonesia yang sudah mengalami penurunan tingkat kelahiran dan kematian menunjukkan fase, itu fase akhir. Gitu. Oke? Sederhana aja ini. Nah, nanti kan kita harus ekspansif, lalu nanti berubah, kemudian kita insya Allah dapat bonus demografi, tapi dengan adanya COVID, terusnya banyak yang hamil, gara-gara di lockdown, bonus demografinya bisa jadi sedikit terlambat, mudah-mudahan cuma terlambat, sehingga kalau bonus demografinya bisa kita manfaatkan dengan optimal, insya Allah kita akan berubah menjadi negara maju. Walaupun struktur penduduknya tidak konstruktif. Yap. Oke. 12. Secara geografis, keterdapatan sumber energi geotermal berkaitan dengan proses. Geotermal itu kan panas bumi, panas yang ada di dalam bumi. Di dalam bumi yang panas apaan? Magma, ya kan? Magma itu bagian dari apa? Bagian dari gunung api. Ya udah cari yang gunung api, otomatis yang aktif tentunya. Yap, seperti itu. Kalau yang tektonisme, terusnya tembukan lempeng, enggak. Pergeseran batuan pun enggak. Kalau post vulkanisme itu apa yang terjadi ketika setelah gunung api meletus? Itu biasanya muncul mata air panas, terusnya geyser yang air muncrat itu, ada solvatar dan fumarol. Itu. Ya. 13. Relief permukaan bumi pada umumnya disajikan dengan menggunakan, nah ini sih kayaknya dari SMP ya, udah tahu permukaan bumi yang gunung atasnya warnanya putih, makin ke bawah warnanya apa, paling bawah warnanya hijau, kayak begitu. Berarti pakai warna. Yang kedua ya garis kontur. Garis kontur itu apa sih? Adalah garis hayal yang menunjukkan kesamaan ketinggian. Oke, jadi misalnya garis konturnya rapat, maka daerah tersebut terjal. Garis konturnya renggang, maka wilayah itu landai. Lalu di sini ada isoyet. Isoyet apa sih? Isoyet adalah garis yang menunjukkan kesamaan kelembaban udara. Kelembaban udara itu isoyet. Lalu ada isobar, itu tekanan udara. Isoterm, suhu udara. Isosiesta, itu kekuatan gempa. Kekuatan gempanya sama, garis yang menunjukkan kesamaan kekuatan gempa. Oke, isosiesta. Yap. Oke, saya aneh. Lanjut ya. 14. Istilah penginderaan jauh sebagai sistem pengolahan data permukaan bumi didasari oleh jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena ingat nggak sih yang gambar itu terusnya ada apa? Matahari, terusnya ada elemen 1, 2, 3. Mana ya? Optik.
Kok nggak ada sih? Terus sana followersnya gimana? Ini dia PJ. Mana? Full size. Yap, ini. Ingat kan? Ini kalau di US kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan banyak komponen, makanya inilah jawaban yang paling tepat, yang E. Kalau yang satu, yang A, ini teknik seni. Ini bermasalah nih di teknik seni. Teknik seni kan kayak teknik menyanyi, teknik menggambar, teknik melukis, teknik memahat, teknik berpuisi kali, gitu. Tapi kalau di buku paket kamu memang ada definisi dari Lindisian Kiefer. Itu bilang penginderaan jauh adalah teknik dan seni. Itu ada dannya. Kok bisa gitu? Saya mau ada logikanya kayak kamu dikasih tugas bikin PowerPoint, terusnya kalau kamu secara teknik isinya bagus, isinya benar, berdasarkan data sebenarnya lah pokoknya sih. Tapi secara seni kamu nggak menampilkannya secara bagus, cuman putih, dasar putih dengan tulisan hitam, yang nggak menarik. Makanya penginderaan jauh itu adalah teknik dan seni. Tapi kalau teknik seni enggak. Penginderaan jauh yang B ini kata-kata mantapnya ini yang bikin saya apaan sih gitu. Oke, terusnya yang C mendapat banyak dukungan dari instansi. Ini juga aneh. Lalu yang D, teknologi komputasi yang mendukung pengolahan data grafis. Ini mendekati benar. Kenapa? Karena ada data grafis. Data grafis biasanya data foto. Tapi kalau cuma data foto doang, ya maka saya bilang mendekati benar. Karena ada citra foto. Tapi ada juga citra non foto. Jadi kalau cuma pengolahan data grafis, dia cuma bisa mengolah citra foto doang. Sedangkan penginderaan jauh ada citra non foto. Makanya D itu bukan menjadi jawaban. 15. Rawan banjir kendalikan mudah itu karena dari melalui ketinggian dan juga ada asosiasi dengan sungai. Artinya asosiasi itu dekat dengan sungai. Jadi ada sumber banjirnya. Ya. Oke, ini kayaknya sih bisa lah ini. 16. 16. Untuk metode analisa SIG yang digunakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas adalah jaringan atau networking. Apakah cuma buat lalu lintas? Enggak, dia juga bisa buat pipa, pemipaan, pipa air minum, air kotor, air bersih, terusnya buat migas. Tapi biasanya kalau untuk piping kayak gini buat mencari kebocoran. Oke, kebocoran, ya biasanya kebocoran dilihat dari tekanannya kayak gimana. Kayaknya dulu pernah dibahas juga kan sama saya. Lalu kalau statistik, ini biasanya bagian dari jaringan, analisa jaringan. Misalnya ngelihat jalan di depan SG itu namanya jalan apa sih? Saya nggak tahu. Akses Halim apa nggak tahu ya. Saya itu kalau statistik kan ngelihat jumlah motor ada berapa biji, jumlah mobil berapa biji, jam 4 sampai jam 5 truk ada 2 biji, itu statistiknya. Dari situ ternyata kalau statistik kayak begini ini macet, statistik kayak begitu enggak macet. Nanti ngelihat berarti coba deh kita kurangi jumlah mobil gedenya nggak boleh lewat sini, dia suruh muter. Lancar nggak? Ternyata lancar. Jadi statistik itu bagian dari analisa jaringan. Difusi ini nggak ada istilah ini dalam analisa SIG. Ini dalam fisika, setahu saya. Raster dan vektor itu adalah data input untuk
SIG. Data raster itu bisa foto satelit, foto udara, peta yang di-scan. Kalau data vektor berupa titik, garis, dan area. Ini titik. Kemudian 17. Daerah pusat usaha Central Business District CBD di Indonesia ditandai dengan keberadaan yang C, bangunan perkantoran. Ini jelas. Ini upaya untuk memperkecil dampak negatif pertumbuhan penduduk di kota, di pusat kota, dan luasnya pemukiman di daerah pinggiran. Nah, jadi di pusat kota penduduknya banyak. Kenapa dia banyak? Karena di situ ada sumber penghidupan. Ya kan, bapak, emak tinggal di situ, ya anak pinak lah di situ. Nah, supaya mereka mau pindah dari pusat kota, ya udah dibikin sumber penghidupannya ada di pinggiran kota. Taruhlah industri pinggiran kota sehingga mereka akan bergeser. Bahkan biasanya bergeser sampai ke desa. Gitu. Kenapa mereka bergeser sampai ke desa? Karena biaya hidup di desa lebih murah dan secara kebetulan sumber kehidupannya atau industrinya, pabriknya itu dekat, bisa dijangkau, terjangkau dengan murah. Maka A jawabannya 19. Nah, 19 ini ada ambang, ada jarak, threshold dan range. Center Place Theory itu saya dulu pernah ngasih contohnya itu alfa. Alfa ambang batasnya misalnya 100 pelanggan per hari. Maka dia akan berusaha mencari tempat di mana bisa menyediakan atau berpotensi menyediakan 100 pelanggan per hari. Nah, otomatis jika cuma pelanggannya 100, maka jaraknya kan lumayan dekat-dekat kayak sekarang. Oke, nah sekarang kita lihat di atas tinggi. Nah, paling gampang ini sih kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bioskop. Bioskop sama kantor pos kira-kira lebih jauh mana jarak antar bioskop A, bioskop B, atau kantor pos A, kantor pos B? Saya yakin sih antar bioskop lebih jauh. Kenapa? Karena kantor pos pasti ada di tiap kelurahan. Kelurahan A, kelurahan B nempel, ya pasti ada bioskopnya. Tapi kelurahan A, kelurahan B nempel, belum tentu ada bioskopnya. Kelurahan A, kelurahan B nempel, pasti ada kantor posnya, tapi belum ada bioskop, belum tentu ada bioskopnya. Kayak misalnya 21 ada di PGC, 21 berikutnya ada di mana? Kalibata. Atau di mana tuh? Ya Kalibata ya, yang paling dekat. Itu udah ngelewatin berapa kelurahan tuh. Sedangkan tiap kelurahan pasti ada kantor pos. Nah, sekarang rumah sakit jantung nih jawabannya. Rumah sakit jantung di Jakarta yang spesialis jantung, setahu saya cuma ada di Harapan Kita di Selipi, Jakarta Barat. Satu lagi ada di Matraman, Rumah Sakit Pusat Jantung Jakarta. Rumah Sakit Jantung Jakarta, Rumah Sakit Jantung Jakarta di Matraman, Jakarta Timur. Nah, dari Rumah Sakit Harapan Kita hingga Rumah Sakit Jantung Jakarta udah ngelewatin berapa bioskop tuh di situ? Banyak. Berarti lebih jauh jaraknya adalah rumah sakit jantung. Maka jawabannya adalah yang C. O, D, dan E ya sudah lah. Gitu kan. 20. Indikator pembeda negara maju berkembang. Ya, ini adalah yang A. Udah jelas banget. Tapi ada yang jawab C, kemajuan IT dan alutsista. Ini nggak tepat. Saya kasih contoh India. India itu IT-nya bagus banget. Banyak ahli IT itu dari India. Lantas alutsista itu adalah alat utama sistem pertahanan India. Ada kapal induknya, bisa bikin rudal berhulu ledak nuklir, segala macam dia udah bisa bikin. Udah bikin nerbangin roket ke angkasa. Tapi maju nggak dia? Enggak, dia masih berkembang. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, 20 soal selesai. Ada pertanyaan kah?
Cukup. Oke, nanti saya kirim via grup ya, intinya ya. Oke, thank you. Selamat belajar lagi. Sekarang nggak boleh berhenti belajar, tetap semangat. Oke, thank you ya. Yuk, Makasih juga, assalamualaikum. Kak. Sama-sama. Dah.